Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini kelompok kami akan membahas materi tentang afeksi sosial, yaitu bagaimana perasaan kita berperan dalam interaksi sosial kita sehari-hari. Materi ini penting bukan karena emosi itu tentang sesuatu yang kita rasakan, tetapi juga mempengaruhi bagaimana tingkah laku kita terhadap orang-orang sekitar kita. Nah, jadi teman-teman, kenapa afeksi sosial itu penting? Pertama kita ketahui dulu apa sih afeksi sosial. Afeksi sosial itu adalah emosional secara keseluruhan yang ada dalam diri seorang, yang dimana biasanya digunakan untuk melakukan hubungan antar individu atau hubungan sosial. Contohnya itu seperti kasih sayang, seperti rasa perhatian, peduli, dan lain sebagainya. Yang dimana secara sederhananya afeksi sosial itu adalah komponen-komponen emosional yang ada dalam diri seorang. Nah, terus kenapa sih afeksi sosial itu penting? Afeksi sosial itu penting karena yang dimana dengan kita menerapkan afeksi sosial itu biasanya akan membuat orang-orang di sekitar kita itu nyaman, merasa disayang, merasa didukung, merasa dipedulikan, diperhatikan. Yang dimana kita juga perlu yang namanya mengatur afeksi sosial itu. Nah, mengatur yang seperti apa? Contohnya sekarang misalkan ada orang yang meninggal gitu keluarganya gitu kan, ada orang yang meninggal keluarganya dan kita malah senang, bahagia. Nah, itu afeksi sosialnya salah, perlu dipertanyakan. Seharusnya ketika ada orang yang keluarganya meninggal, kita itu harus memberikan emosional yang mungkin berbelasungkawa, simpati, itu baru benar. Jangan sampai orang meninggal kita marah, senang, bahagia, yang ada itu akan membuat hubungan antar individu atau hubungan sosial itu akan rusak atau tidak mengenakan. Maka dari itu penting untuk kita mempelajari apa sih itu afeksi sosial dan cara untuk kita mengaturnya dengan baik gitu. Karena banyak orang yang tidak bisa mengatur afeksi sosial itu sebagaimana mestinya. Itu namanya zalim, larinya itu menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Masa orang meninggalin kita senang-senang kan? Nah, salah itu. Baik kawan-kawan, jadi afeksi sosial dipengaruhi oleh dua faktor. Iya, dua faktor. Faktor pertama adalah faktor internal, di mana kepribadian seseorang, cara orang menilai hidupnya, pola perilaku seseorang itu yang mempengaruhi afeksi sosial. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, di mana lingkungan, sosial budaya, keluarga, teman, itu yang mempengaruhi daripada afeksi sosial. Baik, selanjutnya ada empati. Empati adalah bentuk paling nyata daripada afeksi sosial. Karena dengan empati kita bisa saling memahami perasaan satu dengan yang lain, perasaan individu dengan individu lainnya. Jadi begitu kawan-kawan. Selain perasaan positif, yakni seperti senang, bahagia, bangga ataupun cinta, manusia juga memiliki perasaan negatif atau afeksi negatif. Ya, seperti yang kita ketahui ya, seperti rasa benci, rasa iri atau kecewa. Itu adalah hal yang wajar. Karena manusia adalah makhluk yang kompleks, tidak selalu baik dan tidak selalu buruk. Yang penting adalah bagaimana cara kita mengolah rasa itu supaya dia tidak berubah menjadi benci terhadap orang lain. Saya contohkan seperti ini. Misalnya, rasa iri. Iri boleh-boleh saja. Akan tetapi poinnya adalah bagaimana cara kita mengolah rasa itu supaya dia tidak menimbulkan fitnah ataupun permusuhan. Contoh lainnya adalah rasa marah. Marah adalah hal yang wajar, semua orang bisa marah. Akan tetapi lagi-lagi saya menekankan adalah bagaimana cara kita mengolah rasa itu supaya dia tidak menimbulkan kekerasan. Nah, jadi teman-teman, afeksi negatif atau perasaan negatif itu adalah bagian daripada manusia. Tugas kita hanyalah mengolah, memahami, serta mengekspresikannya supaya dia tidak merusak hubungan kita dengan orang lain dan tidak menimbulkan konflik dengan orang lain. Sekarang, afeksi sosial banyak muncul melalui media sosial. Orang sekarang lebih banyak mengekspresikan dirinya melalui emoji, melalui chat, komentar, bahkan story WhatsApp, Instagram, atau media sosial lainnya. Artinya, emosi manusia sekarang banyak muncul dalam bentuk digital, bukan secara langsung. Nah, ini menyebabkan
komunikasi terkadang cenderung terasa dangkal. Meskipun praktis, komunikasi yang dilakukan lewat layar itu tidak bisa menggantikan komunikasi secara langsung, ya seperti nada suara, bahasa tubuh, tatapan mata, atau bahkan kehangatan yang bisa dirasakan ketika berbicara langsung. Ketika hal yang tadi tersebut hilang, maka hubungan yang dibangun terasa kurang mendalam, seperti sering terjadi kesalahpahaman atau hubungan terasa lebih kosong. Maka, hal yang perlu kita lakukan adalah dengan menyeimbangkan antara interaksi digital dengan interaksi secara langsung, agar hubungan tetap kuat, tetap lebih hangat, dan lebih bermakna. Jadi, meskipun media sosial dapat mempermudah ekspresi emosi, kehadiran tatap muka yang dilakukan oleh manusia itu tetap diperlukan, supaya hubungan tetap terjalin dan tetap nyata. Nah, dari seluruh penjelasan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa afeksi sosial itu sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan hubungan antara masyarakat. Melalui afeksi, baik positif maupun negatif, kita belajar memahami diri sendiri dan memahami orang lain. Sekian video dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.